Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya dari kelas 2A Prodi Ekonomi Syariah. Saya akan menanggapi tanggapan dari dosen Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI, yaitu tentang kebijakan fiskal. Kenapa kita harus mempelajari tentang kebijakan fiskal tersebut agar kita bisa mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkenaan tentang pajak, subsidi, pendapatan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan suatu negara, dan juga dalam rangka kesejahteraan suatu negara, dan bagaimana cara menjaga keseimbangan harga di suatu pasar. Selanjutnya, kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Saya akan menjelaskan pengertian dari kebijakan fiskal itu sendiri. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Poin selanjutnya, ada beberapa tujuan kebijakan fiskal itu sendiri. Ada 4, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Jadi ada pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua, untuk mencegah pengangguran agar tidak ada pengangguran di Indonesia. Dan juga yang ketiga, stabilitas harga agar harga-harga di Indonesia stabil, seimbang. Dan juga yang keempat, mendorong laju investasi. Jadi untuk mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya, poin jenis-jenis kebijakan fiskal. Ada dua jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, ekspansif. Apa ekspansif itu sendiri? Bagaimana pemerintah banyak mengeluarkan uang dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi. Seperti contoh memberikan subsidi, dan juga memberi bantuan kepada orang yang pendapatannya tersebut mencapai 1 juta, hanya 1 juta, supaya di Indonesia itu sendiri banyak uang yang beredar. Dan juga yang kedua, kontrak nasional. Apa kontrak nasional tersebut? Di mana pemerintah itu mengurangi uang yang beredar di masyarakat atau pemerintah meningkatkan pendapatan. Menjadi sebaliknya dari pengertian yang di atas. Selanjutnya, komponen kebijakan fiskal. Ada 4 bagian, yaitu yang pertama, kebijakan perpajakan. Jadi pemerintah itu melakukan kebijakan dalam melakukan pajak atau seperti subsidi. Dan kedua, kebijakan pengeluaran, dan yaitu pemerintah bisa mengetahui berapa pengeluaran di Indonesia, melakukan pengeluaran di Indonesia. Yang ketiga, investasi dan disinvestasi. Yang keempat, pengelolaan utang atau surplus. Selanjutnya, poin instrumen kebijakan fiskal. Ada beberapa, yaitu yang pertama, anggaran belanja seimbang agar berbelanjaan tersebut seimbang, optimal. Yang kedua, pembiayaan fungsional. Bagaimana pemerintah itu membiayai hal yang ada manfaatnya, yaitu manfaat berguna. Yang ketiga, anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Ketika pemerintah pendapatan lebih kecil daripada pengeluarannya, maka melakukan defisit. Begitupun sebaliknya, ketika pendapatan
lebih tinggi daripada pengeluaran, maka dinamakan ekspansif. Selanjutnya yang keempat, anggaran surplus atau kebijakan fiskal. Begitupun pemerintah pendapatan lebih banyak daripada kebutuhan atau ekonomi masyarakat berkembang lebih tinggi daripada pendapatan. Jadi pemerintah tersebut melakukan kebijakan fiskal konstruktif. Yang kelima, stabilitas anggaran otomatis, yaitu menjaga keseimbangan. Yang keenam, pengelolaan anggaran. Selanjutnya, poin fungsi kebijakan fiskal ada beberapa, yaitu yang pertama, mengoptimalkan penggunaan SDA dan juga SDM. Bagaimana sumber daya manusia tersebut, ilmuwan pelakuan bisnis itu bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dan juga begitupun sumber daya alam, bagaimana dikelola dengan bagus, seperti air, batu bara, dikelola dengan bagus dengan tujuan akhirnya untuk meningkatkan ekonomi dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga terjadi stabilitas kesejahteraan di masyarakat. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga, alokasi. Dan itu pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengalokasikan pendapatan dan pengeluaran itu yang harus disesuaikan keinginan yang diinginkan. Dan juga yang keempat, distribusi itu sesuai dengan sasaran dan dari mana pemerintah itu mendapatkan pendapatan dari pajak dan bagaimana mendapatkan pengeluaran dari pajak, baik itu berupa subsidi dan juga berupa bantuan dan lain sebagainya. Yang kelima, stabilitas harga, stabilitas ekonomi, dan juga stabilitas pertumbuhan. Yang keenam, pembangunan. Bagaimana pembangunan tersebut berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar, baik visit atau non-visit. Kalau visit tersebut seperti bangunan, sedangkan non-visit seperti pendidikan. Selanjutnya, ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam. Ada beberapa. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga, perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Dan juga poin fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, memelihara terhadap hukum keadilan dan juga memelihara pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Bagaimana pemerintah tersebut mengatur pendapatan negara, pengeluaran negara, dan juga kebijakan subsidi. Yang keempat, investasi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan juga dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan negara. Selanjutnya, poin terakhir, instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Ada beberapa, yaitu ada 7. Yang pertama, zizyah. Apa itu zizyah? Pajak yang dibebankan kepada non-muslim yang ditinggal di negara-negara Islam sebagai imbalan dan perlindungan. Itu yang dinamakan zizyah. Yang kedua, ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta rampasan
yang disebabkan oleh peperangan. Sedangkan yang ketiga, kebalikan dari ghanimah, yaitu fa'i, harta rampasan yang tidak berhubungan, yang tidak disebabkan oleh peperangan. Yang keempat, zakat. Apa itu zakat? Zakat yang dikeluarkan seperti kita mempunyai harta mencapai 1 nisab. Yang kelima, kharaj. Apa itu kharaj? Pajak yang dikenakan kepada tanah di mana tanah itu dihasilkan kekuasaan dari yang dikuasai orang Islam atau ditaklukkan tanah yang dikembalikan kepada penduduk setempat, lalu hasilnya diberikan kepada pemerintah. Itu yang dinamakan kharaj. Yang keenam, nawaib. Apa itu nawaib? Pajak yang dibebankan kepada umat Islam. Yang terakhir 7, yaitu amwal fahla, yaitu harta-harta yang pemiliknya tidak ditemui. Sekian dari tanggapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.